Di video sebelumnya kita sudah membahas sekilas ya mengenai yang namanya market risk dan fundamental risk. Nah, video ini adalah lanjutannya. Jadi bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya, silahkan tonton dulu video sebelumnya ya, supaya mindset kita sama. Kemudian yang kita bicarakan pada video kali ini, kita bisa sama-sama satu frekuensi sehingga teman-teman juga menangkap apa yang saya maksudkan. Oke, sekali lagi sebelum kita masuk ke pembahasannya, silahkan teman-teman terutama yang baru mampir di channel ini untuk subscribe dulu channel ini, dan silahkan teman-teman download ebook watchlistnya dulu ya, karena kami sudah menulis ebook watchlist di mana di dalamnya ada insight-insight tentang investasi jangka panjang yang benar, dan ada 3 saham undervalue yang menurut saya punya potensi menarik untuk masa depan nanti ya. Jadi pastikan sekali lagi teman-teman download ebooknya free, gratis ya. Link di deskripsi box maupun dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Saya ulangi sedikit mengenai market risk dan juga fundamental risk. Ya, pada intinya adalah dalam jangka pendek harga saham biasanya dipengaruhi oleh yang namanya market risk ya. Jadi kalau katalisnya negatif, sentimennya negatif, harga saham sebagus apapun fundamental saham tersebut harganya tetap ikut turun. Tapi begitu sentimen itu mereda, pada akhirnya harga saham akan kembali ke fundamental aslinya. Kira-kira seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan studi kasus kan ya, kita akan melihat studi case yaitu di saham BBCA. Cuman sekali lagi disclaimer, saya tidak merekomendasikan saham BBCA ya, alias ini hanyalah studi case saja ya. Teman-teman bisa lihat screen berikut ini. Oke teman-teman sekalian, per video ini diambil ya pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2026, IHSG ditutup di level sekitar 7.900. Artinya kalau kita hitung dari level tertingginya di bulan Januari kemarin, IHSG sudah jatuh kira-kira 14%. Nah, saya tidak tahu ketika video ini dirilis apakah IHSG kembali makin jatuh lagi ataupun rebound, bisa saja terjadi. Intinya saya tidak tahu. Cuman sekali lagi di sini kita hanya melakukan studi case saja mengenai market risk dan fundamental risk ya. Oke, kita lihat dulu mengenai IHSG-nya, di mana IHSG dalam jangka pendek terutama 2 minggu terakhir terjadi huru-hara membuat IHSG drop. Sekarang kita akan melihat historinya dalam jangka panjang. Apakah IHSG ini akan selalu naik atau justru memang akan ada fase-fase di mana IHSG koreksi? Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah pergerakan IHSG dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2026 saat ini dalam jangka panjang ya. Dimana kalau teman-teman bisa lihat di sini, yang namanya market tidak akan selalu naik. Jadi akan ada fase di mana market itu koreksi. Kita lihat di tahun 2013 market juga koreksi sebelum akhirnya bisa menembus level all time high-nya di tahun 2015 ya. Kemudian tahun 2015 terjadi market koreksi lagi sebelum akhirnya bisa menembus level all time high-nya di tahun 2017. Kemudian 2018 market koreksi lagi, sempat rebound tapi belum menembus level all time high, akhirnya muncul Covid tahun 2020 sebelum akhirnya di tahun 2021 2022 rebound dan menembus level all time high-nya kembali. Kemudian tahun 2023 2024 market cukup lesu, akhirnya kembali rebound ya, dan tahun 2025 terjadi trading halt ya beberapa kali ya, seperti teman-teman mungkin sudah masuk di pasar saham sejak tahun kemarin, teman-teman merasakan trading halt ya. Kemudian akhirnya di akhir tahun 2025 Menteri Keuangan terbaru dilantik ya, Pak Purbaya, membuat sentimen market menjadi positif dan IHSG kembali menembus all time high-nya ke level hampir 9.200 sebelum akhirnya di awal bulan Februari 2026 market koreksi ya. Market koreksi juga terjadi beberapa kali trading halt. Disinilah yang namanya market teman-teman ya, dan ketika market itu koreksi pasti akan ada cerita-cerita atau sentimen-sentimen yang membuat market itu jatuh. Seperti yang terjadi di awal tahun 2026 ini yang namanya ada penurunan rating dari MSCI, Goldman Sachs sampai juga dengan Moody ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Teman-teman silahkan kembali melihat video sebelumnya. Nah, dalam perjalanan IHSG, market kadang koreksi, tetapi kalau kita lihat dalam jangka panjang, ya sebenarnya tetap naik.
ya IHSG akan selalu naik mengikuti dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika pertumbuhan GDP kita bagus ya alias selalu positif ya, pertumbuhan ekonomi selalu di atas 5%, cepat atau lambat IHSG pun itu juga akan pulih, akan menembus kembali level all time high-nya. Itulah kenapa ketika market koreksi pasti akan ada sentimen negatif, tapi kalau fundamental negara kita bagus, pertumbuhan GDP kita bagus, pada akhirnya IHSG akan kembali menembus level all time high. Nah, sekarang kita akan masuk ke studi case-nya, yaitu saham BBCA, di mana sekali lagi ya saya tidak merekomendasikan saham BBCA, ini hanyalah studi case saja. Ya, di mana BBCA kita kenal adalah salah satu saham dengan fundamental terbaik di bursa kita. Apa yang terjadi di harga sahamnya? Teman-teman bisa lihat di sini, harga saham BBCA mencapai level all time high-nya terakhir di tahun 2024 ya, levelnya sekitar 10.800. Kemudian tahun 2025 bahkan sampai sekarang saham BBCA terus mengalami koreksi, di mana saat video ini diambil hari Jumat ya, tanggal 6 Februari 2026 harga saham BBCA ditutup di level 7.600-an ya. Jadi sudah koreksi dari level all time high-nya bahkan dalam 1,5 tahun terakhir. Nah, apakah saham BBCA ini sudah tidak berprospek lagi? Seperti itu kira-kira ya, bahwa fundamental is dead, fundamental sudah tidak bisa dipercaya lagi. Ya, sekali lagi fundamental ini kita bicara mengenai prospek jangka panjang, jadi bukan jangka pendek ya. Nah, untuk itulah kita perlu melihat saham BBCA dalam jangka panjangnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat di sini ya, pada akhirnya saham BBCA ini dalam jangka panjang ternyata juga terus-terusan naik, bergerak naik sampai menembus level all time high-nya terakhir tahun 2024 lalu. Apakah perjalanan saham BBCA naik ke level 10.800 itu setiap bulannya naik, tidak ada koreksi? Jawabannya ya akan ada fase koreksi. Dan koreksinya juga terjadi beberapa waktu ya, beberapa kali, dan ketika koreksi pun itu juga butuh waktu yang cukup lama, sekitar setahunan lebih untuk akhirnya bisa kembali rebound ya. Contohnya misalkan tahun 2013. Tahun 2013 atau tahun-tahun sebelumnya kelihatannya chartnya ini turun sedikit. Kenapa? Karena ya ini sudah naik banyak dan sekarang tertujunya di tahun terakhir ya. Nanti seiring berjalannya waktu, tahun terakhir ini juga nanti akan kelihatan mengecil juga seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang selalu fokusnya adalah di posisi saat ini. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kita ngelihat dulu historinya. 2013 saham BBCA koreksi dan sampai akhirnya baru menembus level all time high-nya di tahun 2014 ya, jadi sekitar 1 tahunan juga. Kemudian ada fase yang lebih lama lagi setelah tahun 2013, yaitu di tahun 2015. Tahun 2015 dari level all time high-nya saham BBCA jatuh ya atau turun. Bahkan di sini pernah saya hitung kira-kira turunnya sekitar 30% ya, sebenarnya mirip ya, cukup mirip dengan kondisi saat ini. Dan cukup lama, tahun 2015 dia jatuh sekitar 30-an%, kemudian baru rebound dan menembus kembali level all time high-nya di tahun 2017. Ya, jadi butuh waktu kira-kira sekitar ya hampir 2 tahun sebelum akhirnya saham BBCA ini rally cukup panjang ya. 2018 sempat koreksi tapi hanya sebentar, akhirnya dia bisa rally lagi. Nah, kemudian fase COVID tahun 2020 ternyata butuh waktu yang cukup lama juga. Tahun 2019 ini saham BBCA sudah koreksi ya, sudah ada tanda-tanda koreksi sampai akhirnya terdalam di tahun 2020 ya, sebelum akhirnya berangsur-angsur pulih dan baru bisa menembus level all time high-nya kembali, menembus level all time high-nya kembali di tahun 2022. Jadi tahun 2019 baru bisa menembus level all time high-nya lagi di tahun 2022. Sampai akhirnya masuk di fase sekarang, 2024 menembus level all time high. 1,5 tahun berjalan dan harga saham BBCA cenderung turun ya, terakhir di level 7.600-an. Cuman teman-teman sekalian ya, kalau kita melihat dalam jangka yang lebih panjang, ternyata ya saham BBCA mau nggak mau tetap naik. Ya, jadi dalam jangka panjang akhirnya naik mengikuti fundamentalnya. Lalu bagaimana sih fundamental dari saham BBCA itu sendiri? Ya kita langsung aja ya masuk ke
laporan laba bersih saham BBCA, di mana teman-teman bisa lihat di sini bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2025 kinerja BBCA masih tetap solid dan masih terus tumbuh. Itulah kenapa untuk saham BBCA sendiri saya optimis ya. Saya optimis bahwa cepat atau lambat harga saham BBCA bisa kembali ke level 10.800-an. Kenapa? Karena fundamentalnya sudah berkata demikian, tinggal menunggu waktu saja sampai akhirnya market menyadari, market kembali apresiasi saham BBCA dan harga saham BBCA bisa kembali menembus level all time high-nya kembali. Nah, itu tadi studi case mengenai saham BBCA ya. Tapi sekali lagi saya tidak merekomendasikan saham BBCA ya, alias tadi kita bahas mengenai studi case. Karena pada akhirnya dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti fundamentalnya. Fundamental bagus, ya kalau sentimen negatif sedang jelek, harga sahamnya sementara waktu akan turun dulu. Tapi ketika prospeknya masih bagus, cepat atau lambat harga saham nanti akan mengikuti. Nah, saya sendiri dalam mencari saham-saham multi-bagger, saya biasanya akan mencari saham-saham yang fundamentalnya sudah bagus duluan, prospeknya udah bagus duluan, tapi market belum mengapresiasi ya, alias harga sahamnya belum kemana-mana. Nah, disitulah saya mulai akumulasi. Setelah saya akumulasi, apakah langsung naik? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Kadang butuh waktu yang cukup sampai akhirnya market menyadari itu saham yang bagus, baru harga sahamnya naik. Jadi saya sendiri holding periodnya antara 1-3 tahun. Jadi sekali lagi, holding period saya adalah 1-3 tahun ya, untuk menunggu sampai harga saham tersebut naik ya, alias menjadi multi-bagger ya. Jadi saya tidak mencari cuan jangka pendek, tidak, tapi dalam jangka panjang. Nah, dalam saya mencari saham multi-bagger, saya biasanya juga akan pilih-pilih, alias saya tidak memilih saham blue chip biasanya seperti BBCA ini. Kenapa? Karena BBCA ini sudah terlalu besar. Untuk naik 100% butuh effort yang sangat besar ya, butuh inflow yang sangat besar. Bayangkan suatu saham dengan market cap 1.000 triliun untuk naik 100%, maka butuh waktu 1.000 triliun lagi ya, butuh dana atau butuh inflow sekitar 1.000 triliun sampai akhirnya harga sahamnya naik 100% ya. Jadi kalau kita mau menunggu saham BBCA dari level 7.000-an saat ini ya sampai ke level 16.000 ya, atau sekitar 15.000 akan tercapai betul, cuman waktunya biasanya akan lebih panjang. Kenapa? Karena sudah sangat besar ini. Nah, maka saya biasanya akan cari saham-saham second liner ya, atau saham-saham tier 2 ya, dimana saham-saham tier 2 ini asal punya fundamental yang kuat, fundamental yang bagus, tapi market belum mengapresiasi. Dan sekalinya diapresiasi biasanya multi-baggernya lebih cepat dibandingkan saham-saham blue chip. Nah, di program Value Investing Master ini biasanya setiap bulan kita akan membedah saham-saham yang ada di dalam watchlist kami, termasuk juga saham-saham yang ada di dalam portofolio saya pribadi. Untuk kita bedah, kita webinarkan, kita bahas bareng-bareng bagaimana sih potensi dari saham-saham yang ada di watchlist kami. Di program Value Investing Mastery, teman-teman juga bisa mengakses portofolio saya. Bagaimana setiap tahun, 6 tahun terakhir portofolio saya berturut-turut bisa mengalahkan market. Dengan kenaikan 241% dari modal 1 miliar menjadi 3,4 miliar dalam jangka panjang tanpa top up. Nah, teman-teman bisa mempelajari program Value Investing Master ini dalam link berikut ini ya, atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Saya tunggu Anda di webinar bulan ini. Ya, kita akan ketemu, kita akan bahas saham-saham berpotensi multi-bagger selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.